Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film pedang-pedangan berjudul Eye for an Eye, The Blind Swordsman, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan seorang pemburu hadiah dengan keterampilan hebat yang akhirnya turun tangan untuk menumpas kejahatan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang bernama Chong Yi, pria yang tidak bisa melihat tetapi jago saat bermain judi. Dari hasil judinya kali ini, ia menangkan banyak uang. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa dia bisa menipunya dan mengambil semua uangnya. Jadi, mereka mulai menaikkan angka taruhannya dan angka Chung keluar. Chong Yi pun akhirnya kalah. Dia ditipu menggunakan trik, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Saat dia hampir kehilangan semua uangnya, tiba-tiba seorang pria berteriak pada mereka yang curang. Pria itu bernama Chung Fong, pemilik tempat judi. Dia meminta maaf kepada Chong dan memintanya untuk bermain sepuasnya. Chong berterima kasih atas tawarannya itu dan ia pun pamit pergi. Ketika Chong sedang berjalan, tiba-tiba ia dihadang sekelompok bandit yang ternyata itu adalah Chung Fo dan anak buahnya. Meskipun Chong buta, dia mampu untuk mengajar mereka semua. Setelah berhasil mengajarnya, Chong bertanya tentang seorang bernama Nian. Siapa Nian ini? Scene lalu beralih ke 1 bulan sebelumnya, di mana kita kembali lagi ke masa saat Chong dulunya merupakan seorang pemburu penjahat. Ia lalu berada di kota saat berhasil menangkap penjahat dan ingin menukarkannya dengan imbalan. Chong merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat dulu. Tetapi kemudian dia mencium bau harum anggur atau arak dan mengikutinya sampai ke sebuah rumah yang siap untuk menggelar pesta. Dan disitulah dia bertemu dengan wanita cantik bernama Nian. Kemudian Nian bertanya ada urusan apa dia datang. Dan Chong berkata dia ingin membeli berapa anggur itu. Tetapi Nian memberitahunya bahwa anggur ini tidak dijual, melainkan untuk merayakan pesta pernikahannya. Mendengar hal ini, Chong pun memutuskan untuk pergi. Tetapi kemudian Nian merasa kasihan padanya dan akhirnya mengundang dia untuk bergabung dan memberinya beberapa anggur gratis. Saat Nian hendak memindahkan anggurnya ke kuda, dia terkaget-kaget melihat ada karung jatuh dan bergerak-gerak dari atas kuda. Chong pun memberitahunya bahwa di dalam karung itu isinya penjahat yang berhasil dia tangkap. Untuk mempersingkat cerita, akhirnya pesta pernikahan dimulai, di mana para warga sorak gembira melihat pengantin yang sedang menari bahagia. Namun, tiba-tiba suasana menjadi aneh saat muncul pria bernama Nijun yang ternyata adalah kakak laki-laki Nian. Alih-alih bahagia untuk adiknya, Nijun malah bertingkah nyebelin yang membuat para tamu menjadi merasa risih. Semua orang sudah pergi kecuali Chong yang masih asik menyeruput anggurnya. Lalu, Nijun menghampiri Chong dan berusaha bersikap sok keren sambil menakutinya. Tetapi, Chong tidak peduli dan mengabaikannya. Dia lalu pergi menuju ke tempat kudanya diikat dan menjatuhkan buntelan karungnya. Karena dia terlalu banyak minum, akhirnya ia pun tertidur. Pada malam harinya, Chong terbangun dan memutuskan untuk memeriksa tempat pesta tadi. Dia kaget karena menemukan Niju dan pengantin pria yang sudah mati. Lalu, dia mulai mencari Nian dan menemukannya dalam keadaan buruk di atas meja. Sekarang, kita mundur ke 4 jam sebelumnya. Chu Feng dan anak buahnya menerobos ke dalam pesta untuk mencari Niju. Lalu bos mereka yang bernama Yuan memerintahkan mereka untuk membunuh Niju dan pengantin pria. Setelah itu, Yuan dan anak buahnya melakukan hal keji pada Nian.
Di keesokan harinya, Chong membawa penjahat yang ditangkapnya kepada Tuan Ji. Tuan Ji ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kota tetap aman. Hal yang menarik dari Chong adalah nalurinya yang sangat tajam. Ia menemukan bahwa penjahat aslinya adalah bawahan Tuan Ji. Setelah mendapatkan hadiahnya, Chong memberitahu bahwa ada pembunuhan di tempatnya Nian. Sesampainya di rumah Nian, Tuan Ji menemukan sebuah panah yang ada lambang keluarga Ying. Dan dia juga menjelaskan bahwa Yuan dari keluarga Yin adalah orang terkuat dan terkaya di kota. Lalu, ia memutuskan untuk tak macam-macam dengan mengusik keluarga mereka. Jadi, Tuan Ji pun menemui Nian dan mintanya untuk memaafkan Yuan dan membatalkan balas dendamnya, karena tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Tetapi Nian tak gentar, dia tetap dengan pendirinya. Jadi Tuan Ji pun tidak punya pilihan lain menangkap Nian dan menjadikannya tersangka. Ketika mereka sedang membawa Nian ke pengadilan, Chong turun tangan dan memberi wajangan ke Tuan Ji. Tapi dia tak mengubrisnya dan tetap mengatakan bahwa Nianlah yang bersalah. Chong tidak setuju dengan perkataan Tuan Ji dan akhirnya dia melawan Tuan Ji dan anak buahnya untuk membebaskan Nian. Setelah Nian bebas, Chong mengatakan bahwa Nian harus segera meninggalkan kota. Tetapi Nian dengan cepat minta Chong untuk membantunya menemukan keadilan. Sesampainya di ibu kota, mereka memutuskan untuk makan di restoran sembari beristirahat. Nian bilang dia akan pergi melaporkan semuanya ke keamanan pasukan ibu kota. Chong memberitahu dia untuk berhati-hati dan menjelaskan bahwa dia harus pergi menemui seseorang dan tidak bisa takut berikut bersamanya. Kemudian, Chong pergi untuk menemui temannya yang bernama Qin Yang. Dialah yang sering memberi informasi untuk menangkap para penjahat itu. Chong memberinya sejumlah uang sebagai tanda terima kasih untuk semuanya. Lalu, Qin memberitahunya tentang pekerjaan baru untuk menangkap penjahat kelas kakap. Dia juga berkata bahwa bayaran untuk pekerjaan kali ini sangatlah besar dan uang itu bisa cukup untuk mengobati matanya. Tak lama kemudian, seorang pria muncul di rumah Qin. Dia membawa seorang pria yang terluka. Ternyata orang yang terluka itu adalah pengawal dari keluarga Ying. Pria itu menjelaskan bahwa Yuan sedang lamaran bersama putri dari Jenderal Guo dan mereka sedang melakukan pesta. Lalu tiba-tiba ada wanita yang merusak pesta tersebut dan ingin menyerang Yuan. Chong yang mendengar hal ini pun sangat yakin bahwa itu adalah Nian. Pria itu menyebut Nian wanita gila. Dan Chong tidak menyukai itu, lalu dia memberi pria itu sedikit pelajaran. Qin yang melihat hal itu mengatakan dia tidak boleh terlibat dalam keluarga Ying karena keluarga mereka sangatlah kuat dan berpengaruh. Ditambah lagi, Yuan sekarang sudah bertunangan dengan putri Jenderal Guo. Chong tidak peduli tentang nasihat Qin. Dia malah pergi menuju tempat Yuan untuk mencari Nian, tetapi ketika dia sampai di sana, Nian tidak ada. Sementara itu, Chu Feng yang sudah berada di ambang maut memberitahu keberadaan Nian. Lalu, Chong bergegas pergi ke sana dan berhasil menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Nian, Chong membawanya ke tempat Qin untuk diobati. Singkat cerita, di pagi harinya, Qin membantu Nian untuk kabur dari kota. Sementara Chong kembali untuk menemui Chu Feng yang telah dia kunci di sebuah ruangan. Dia kemudian menggunakan beberapa metode psikopat untuk menggorek informasi tentang mengapa Yuan membunuh Nijun. Chu Feng memberitahu bahwa putrinya, Jenderal Guo, menginginkan leontin mutiara sebagai hadiah pertunangan. Lalu Yuan memberinya leontin itu yang didapat dari makam Raja Han Yan di Nasan. Yuan merasa takut jika keluarga Guo tahu tentang asal-usul leontin itu. Jadi, dia pun memutuskan untuk membunuh semua yang terlibat dalam penggalian termasuk Nijun. Setelah merasa puas dengan jawabannya, Chu Feng, Chong mengikat leher Chu Feng dengan senar dan menghubungkannya ke pintu. Tak lama, Yuan pun datang dan saat membuka pintu, senar itu ketarik dan memutuskan kepala Chu Feng. Kematian Chu Feng membuat Yuan bersemangat untuk mencari tahu dalang di balik semua ini.
dan Yuan akhirnya mengetahui bahwa si Butalah atau Chong yang telah melakukannya dibantu oleh Qin. Lalu, Yuan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Qin dan membawanya pergi. Di sisi lain, Qin menceritakan tentang masa lalu Chong yang dulunya adalah seorang prajurit yang galak di medan perang, tetapi harus pensiun karena penyakitnya. Sementara itu, Chong berkunjung di tempat Jenderal Guo untuk memberitahu tentang kebusukan Yuan. Tetapi bukannya mendengarkan Jenderal Guo, malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chong. Chong menyerang mereka dengan cepat dan berjalan menuju lantai atas untuk menemui Jenderal. Namun lagi-lagi dia malah dihadang bodyguard-nya. Chong pun menjelaskan bahwa dia di situ untuk memperingati Jenderal tentang Yuan bahwa calon mantunya itu sangat licik dan jahat. Jenderal Guo yang berada di kamar menanyakan buktinya, namun Chong tak mempunyainya dan saat itu juga Chong menceritakan tentang apa yang telah terjadi terhadap keluarga Nian. Setelahnya, utusan dari Jenderal Guo datang untuk memberikan surat bahwa pertunangan telah dibatalkan. Peristiwa ini pun membuat kakak Yuan marah dan dia mulai mencabuk Yuan. Dengan perasaan emosi, Yuan mengambil pedangnya dan tak ragu membunuh saudaranya tersebut. Di keesokan harinya, ada keramaian di kota saat Qin ditemukan tewas dengan panah di lehernya. Chun mengetahui bahwa itu adalah ulah Yuan dan akhirnya Chong datang ke rumah Yuan untuk membalaskan dendam Qin. Lalu dia berhadapan dengan prajurit wanita yang sangat tangguh. Meskipun begitu, Chong dapat mengalahkannya. Dan pada saat bersamaan, Yuan muncul dengan busurnya dan dia mulai menembaki Chong. Dia sempat lengah dan mendapatkan luka di dadanya. Setelah bergelut lama, akhirnya Chong berhasil menangkap Yuan. Yuan mencoba kabur namun Chong tak membiarkannya dan akhirnya dia menusuk Yuan. Kini, Chong akhirnya bisa membalaskan kematian Qin dan mencari keadilan untuk Nian. Setelah semuanya itu, dia kembali ke Nian dan memberitahunya tentang kematian Yuan dan kekalahan anak buahnya. Chong bahkan memberinya sejumlah uang untuk membantu dia memulai lagi bisnis anaknya, atau maksudnya arahnya. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Eye for an Eye. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.